30 itu maksudnya maksimal kita harus melunasi semua hutang kita dalam waktu 30 hari. Itu maksudnya. Jadi kalau misalnya kita bayar hari ke-11, kita dapat potongan nggak? Enggak. Pokoknya maksimal hari ke-10 itu masih dapat potongan, tapi begitu masuk hari ke-11 kita nggak dapat potongan. Paham ya? Oke. Terus ngitungnya, jangan lupa, hati-hati. Kita ngitung kayak kemarin, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 15. Berarti itu berapa hari? Misalnya kita beli tanggal 1, terus kita harus melunasi tanggal 15, berarti itu berapa hari? Hitung. 15. Berapa? 15. Yang lain ada yang tahu? Jadi kita tanggal 1, kita harus melunasi tanggal 15, berarti berapa hari? 14 hari, Mbak. Jadi tanggal 1-nya nggak dihitung. Kita ngitung baru tanggal 2 itu, 1, 2 sampai akhirnya 15, jadi 14 hari. Cara ngitungnya kayak gitu ya. Kadang-kadang juga nggak teliti di cara ngitung, bisa salah. Ya, Oke, sama kayak misalnya awal bulan sama akhir bulan. Nah, kalau kita misalnya belinya di awal bulan, itu dihitung 1 bulan nggak? Awal bulan. Tidak. Kita misalnya belinya, kita beli tanggal 1 Juni, terus jatuh temponya misalnya 30 September, berarti berapa bulan? Kalau hitung bulannya 1 Juni sampai 30 September. Juli, 30 September 4 bulan. 1 Juni terus jatuh temponya 30 September, berarti berapa bulan? Juninya 4 bulan. Juni 4 bulan. Berapa 4? 1 Juni loh ya. 4 bulan. 4 bulan. Oke. Jawabannya 4. Kenapa kok 4? Berarti Juni dihitung 1 bulan. Kecuali kita belinya tanggal 30 Juni nggak ada. Oh iya 30. Kecuali kita. Iya, kalau 1 Juni berarti Juninya dihitung. Tapi kalau 30 Juni, Juninya nggak dihitung. Langsung kita hitung bulan Juni. Nah, di pertengahan dihitungnya berarti per hari. Kalau biasanya pakai tengah-tengah, rata-rata soal biasanya ngitungnya per hari atau enggak kita ngitungnya per 30 hari. Biasanya akuntansi dibulatkan jadi 30 hari kadang-kadang. Pokoknya akuntansi kan 1 tahun bisa 365, tapi biasanya dibulatkan jadi 360. Terus kalau per bulan kadang-kadang kalau misalnya di tengah-tengah atau sulit cara menghitungnya, biasanya dibulatkan jadi 30. Ingat, jadi bisa dibulat. Oke, saya hitungnya 360 kalau 1 tahun, bukan 365 hari. Jadi memudahkan perhitungan. Paham ya? Paham beneran lo ya? Katanya nggak tahu aja. Tak usahain Bu. Oke. Ya bisa apa? Terus ini metode pencatatan persediaan ada 2, yaitu perpetual sama periodik. Kalau perpetual itu dicatat setiap transaksi terjadi. Terus kalau yang periodik enggak. Nah, kalau yang periodik itu kita perlu jurnal penyesuaian. Nanti saya tunjukkan bedanya. Mungkin kalau mau dicatat ini silakan. Perpetual atau continue itu dicatat setiap transaksi terjadi. HPP-nya bisa langsung diketahuin. Di sini nanti susahnya kalau perusahaan datang itu karena ada perhitungan HPP biasanya. Terus kalau periodik ini hanya memerlukan akun penjualan sama piutang. Jangan diingat dulu. Oke. Belum dicatat. Kita dicatat dulu. Orang goblok gitu. Nanti saya upload di Facebook. Oke. Iya, indah kalau dicatat itu biasanya langsung nyantol. Kalau dibuka Mbak Yeni. Enggak, kalau ditulis kan paling enggak kita pernah nulis. Ditulis tapi terus ditaruh. Tapi paling enggak kan kalau menulis pernah ada ingatan. Tangannya ingat. Boleh kok Bu ini Bu. Samuel. Sudah? Ada di sekolah.
Roll. Nyatet aja. Batu jadi setengah diri. Jadi ngapain mas? Bojo dia lagi tutup kayak gini. Tahu kan gudo. Males aku. Saya tarik serius ini. Bagus. Ini kebanyakan dari mana? Asalnya di Indo. Jadi Wah. serius. Ini serius. Papua. Tinggal Ini ada NDP. ngaku-ngaku kan. Alah kayamu. Udah dia mana bu? Gak enak orang Papua asli kumandong ini. Jawa Tengah. Tonggoan. Udah bayar. Mas di mana? Mas? Malang. Ya musuhan. Sujud. Konek. Sudah. Udah ya. Oh ya, Terus kenapa? Nah, sekarang pencatatan biaya angkutnya juga dibedakan jadi dua, shipping point sama destination. Bedanya, kalau shipping point yang bayar siapa? Pembeli. Itu ada tulisannya. Pembeli bu. Oke, jadi kan karena shipping point itu yang bayar pembeli. Misalnya kita kan sebagai penjual, shipping point itu berarti yang bayar si pembeli kita. Tapi kalau destination berarti yang bayar kita. Tapi kalau kita sebagai pembeli, kalau shipping point berarti siapa yang bayar? Kita. Ya kita. Kita kan pembeli. Oke, ya kita. Ya kita kan pembeli. Berarti kalau destination yang bayar Jual. berarti bukan kita. Pokoknya ingat ya, kita dari sisi sebelah mana dulu. Kalau kita dari sisi penjual, ya berarti mikirnya dari sisi penjual. Pokoknya kalau shipping point berarti pembeli, kalau destination berarti penjual. Tapi tergantung dari sisi mana dulu kita. Karena Sebagai apa kita? sebagai apa? Karena di perusahaan dagang kita bisa membeli, kita bisa menjual. Jadi jangan kebalik-balik di situ ya. Pokoknya ingat konsep awalnya aja. Shipping point itu pokoknya pembeli, kalau destination itu penjual. Tergantung nanti kita jadi apa. Pembeli atau penjual? Atau jadi pembeli shipping? Pokoknya ingat di situ. Shipping berarti si pembeli, destination berarti penjual. Paham? Masih bingung ya? Paham. Badannya masih bingung. Apa masih bingung? Pokoknya shipping itu pembeli. Oke. Soalnya nanti ini mempengaruhi harga pokok penjualan. Hari ini modul 5 tok aja tuh. Nggak nutup kalau modul 6. Sudah? Sudah. Sudah. Belum dah.